warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Nggih, selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Yayang hari ini? Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini eh, sudah sesuai dengan rencana, Bu. Saya sudah datang tepat waktu di sekolah, Bu Dewi. Alhamdulillah. Pastinya sudah sarapan juga nggih, Pak? Ya, alhamdulillah biarpun dengan tempe dan nasi, Bu Dewi. Nggih nggih nggih. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada hari ini nggih, sehingga kita bisa berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol santai pada hari ini nggih, Pak. Ya, Bu Dewi. Nggih, Pak Yayang, barangkali dari obrolan kita hari ini ada yang ingin Pak Yayang diskusikan atau sharing? Ya, Bu Dewi, ini berkenaan dengan jarak rumah dengan sekolah, Bu Dewi, yang ya lumayan jauh lah. Banyak tantangan untuk menuju ke sekolah, Bu Dewi. Oh, nggih nggih. Pastinya saya ingin mendengarkan cerita dari Pak Yayang secara detail, sedetail mungkin, nggih. Silakan Pak Yayang. Oke, baik, Bu Dewi. Jadi ini kebetulan rumah saya di Perumahan Tukum, Bu Dewi. Kemudian letak sekolah saya itu di Kecamatan Tembursari, yang jarak antara Perumahan Tukum dengan Tembursari itu ya lumayan jauh lah. Kurang lebih kalau dihitung dengan waktu 2 jam perjalanan, Bu Dewi. Jadi dengan 2 jam perjalanan itu banyak hal yang harus saya persiapkan dari rumah. Yang pertama, bangun harus lebih pagi daripada biasanya ketika hari-hari efektif seperti itu. Biasanya saya berangkat itu jam 4, antara setengah 4 sampai jam 4. Jadi saya harus siap-siap itu jam 3 pagi, Bu. Jadi saya berangkat itu sebelum salat subuh di situ. Perjalanan pun juga kadang berpikir tentang cuaca gitu. Ketika cuaca sedang kurang bersahabat, ketika hujan dan sebagainya, itu pun juga fisik yang harus saya siapkan. Perjalanan ke sana juga ada kendala ketika alam yang kurang bersahabat, karena sekarang apa itu namanya, jalan menuju ke Tempursari itu melewati piket 0, dan piket 0 sedang ada perbaikan jalan, ada pelebaran jalan di situ. Tebing-tebing di samping sisi gunungnya itu sedang dipotong, Bu Dewi, dilebarkan. Nah, itu kalau hujan, nah ini yang jadi masalah yang berikutnya, Bu Dewi, untuk perjalanan menuju ke sekolah. Jadi memang itulah yang menjadi kendala saya, Bu Dewi. Sehingga banyak hal yang harus saya persiapkan supaya saya tetap tepat waktu sampai di sekolah. Seperti itu, Bu Dewi. Nggih, siap Pak. Masya Allah luar biasa nggih Pak perjuangan panjenengan. Semoga dari perjuangan panjenengan yang luar biasa ini insya Allah pahalanya juga luar biasa nggih Pak. Amin, amin, Nggih, Bu dan Dewi. itu harus kita yakini nggih Pak, tetap semangat dengan rintangan, bukan rintangan fisik saja, bukan rintangan yang kita lihat saja, tapi juga mental juga nggih Pak. Karena pastinya jenengan juga membutuhkan semangat yang luar biasa nggih Pak nggih. Nah, kembali lagi tujuan dari kita ngobrol ini, apa yang Bapak harapkan tujuannya dari pertemuan kita kali ini? Tujuannya saya ingin ketika kita ngobrol hari ini saya dapatkan motivasi dan semangat untuk selalu bisa datang dengan tepat waktu, biarpun kondisi cuaca yang kurang bersahabat mungkin, karena memang yang saya lewati itu adalah area rawan bencana. Kalau Piket 0 itu rawan bencana longsor ketika hujan, kemudian jalur alternatifnya itu rawan banjir karena jalur lava. Jadi itu mungkin, Bu Dewi, saya ingin dapat solusi dari pertemuan kita hari ini, Bu Dewi. Mungkin seperti itu, Bu Dewi. Baik Pak, menyimak dari perjalanan panjenengan yang luar biasa, nggih, pastinya itu juga menjadi motivasi untuk semua orang Pak, nggih. Menurut panjenengan ukuran keberhasilan dari pertemuan ini bagaimana Pak? Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan untuk hari ini, saya ingin ketika mendapatkan mungkin jalan keluar, kemudian mendapatkan solusi-solusi tentang bagaimana sekiranya saya selalu tepat waktu datang ke sekolah seperti itu, dan mungkin sekiranya
motivasi terus selalu membara Bu Dewi. Sehingga apapun kondisi saya tetap harus bisa melakukan hal itu karena itu sudah menjadi pilihan Bu Dewi. Nggih, Pak. Pastinya ini juga menjadi suatu yang kebanggaan bagi jenengan, Pak. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bisa melalui proses yang seperti ini, nggih. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapat pahala yang luar biasa dari sini, nggih, Pak. Dari skala 1 hingga 10 nggih, Pak, di mana posisi panjenengan sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Mungkin untuk skalanya saya sedang berada di skala angka 8 Bu Dewi karena biarpun rumah saya jauh, saya sampai detik ini belum pernah terlambat sampai di sekolah. Seperti itu Bu Dewi. Wah, luar biasa ini nggih. Jadi kalau yang tidak ada halangan seharusnya harus lebih tepat waktu nggih. Siap. Ini yang ada halangan semangatnya luar biasa nggih. Pastinya dengan semangatnya luar biasa seperti panjenengan yang telah panjenengan lakukan, pastinya panjenengan sudah memiliki kekuatan, Mbak, pastinya. Apa kekuatan panjenengan dalam mencapai tujuan tersebut? Baik Bu Dewi, terima kasih. Kebetulan kekuatan saya yang pertama itu adalah dukungan dari keluarga Bu Dewi. Jadi itu yang menjadi sesuatu dorongan saya untuk selalu melakukan tindakan supaya selalu bisa berangkat dengan bersemangat seperti itu Bu Dewi. Kemudian yang berikutnya kekuatan yang berikutnya adalah mungkin saya punya mental baja Bu Dewi. Jadi apapun yang terjadi, entah itu hujan, entah itu badai, entah itu apapun yang terjadi, saya harus tetap berangkat sampai dengan di sini. Dan juga yang berikutnya mungkin fisik Bu Dewi. Alhamdulillah saya masih diberikan fisik sampai hari ini, diberikan kesehatan. Jadi ya bisa menerjang apa yang ada seperti itu Bu Dewi. Jadi biarpun saya lewat seperti lagunya Ninja Hattori Bu Dewi, mendaki gunung, lewat di lembah, sungai mengalir indah ke samudra, dan itulah tempat saya bekerja yaitu di SMK Negeri Tembursari Bu Dewi. Nggih, Masya Allah, luar biasa nggih, Pak. Kembali lagi seperti Ninja Hattori tadi nggih, Pak. Pastinya Ninja Hattori itu meskipun sudah menyiapkan perlengkapan yang luar biasa nggih, pasti ada juga hambatan atau gangguan nggih yang dapat menghalangi panjenengan dalam meraih tujuan tersebut. Apa hambatan atau gangguannya, Pak? Oke, baik. Hambatan atau gangguan yang saya alami itu yang pertama ya gangguannya karena alam Bu Dewi. Ketika alam itu sedang kurang ramah ya otomatis saya agak sedikit terhambat seperti itu. Kemudian yang berikutnya ketika mungkin fisik kurang begitu sehat gitu. Mungkin ya biasanya kecepatan antara 80 sampai 90 itu bisa saya lakukan, mungkin ketika fisik kurang begitu sehat akhirnya saya turunkan kecepatannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini karena kendaraan itu harus ada roda Bu Dewi, harus ada ban. Itu pun juga saya pernah rasakan ketika ban tiba-tiba di tengah jalan bocor atau mesin tiba-tiba ngadat gitu. Itu ya sebetulnya yang jadi kendala saya sih dalam perjalanan. Untuk kendala yang lainnya, alhamdulillah semuanya belum ada Bu Dewi dan saya diberikan kelancaran. Seperti itu Bu Dewi. Nggih. Alhamdulillah nggih, Pak, nggih. Nah, sekarang tadi kan sudah hambatannya yang saya tanyakan dan panjenengan sudah bisa menjelaskan, kemudian sekarang solusinya, Pak. Solusinya bagaimana, Pak? Dari hambatan-hambatan yang tadi? Oke, baik. Untuk solusi yang sudah saya lakukan Bu Dewi ini kebetulan kalau sedang hujan Bu Dewi, jadi saya siapkan mantel yang benar-benar fit Bu Dewi. Kira-kira tidak ada lubang yang bisa masuk ke ke bagian tubuh saya karena ketika hal itu terjadi otomatis ketika saya merasakan kedinginan ya menghambat juga. Tapi itu yang saya siapkan, jadi harus saya siapkan jas hujan, perlengkapan berkendara yang nyaman, yang safety. Kemudian juga ada pilihan berikutnya kan, selain saya yang
dari Lumajang ke Tempur Sari itu yang bekerja di sini itu juga ada teman-teman yang lainnya. Mungkin kalau tiba-tiba kendaraan sedang ngadat, ada solusi, ada teman-teman yang bisa apa itu namanya istilahnya saya tumpangi atau saya nunut Bu, nunut seperti itu. Jadi kadang motor saya tinggal ya lanjut gitu dengan teman-teman yang selalu memberikan apa itu namanya kebaikan sehingga menjadi solusi untuk saya. Gitu Bu Dewi. Nggih, siap Pak. Kemudian saya penasaran Pak dengan rencana dari Pak Yayang ini, rencana ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut itu apa Pak? Rencana panjenengan? Nggih. Kalau rencana ke depan sih saya ingin punya rumah di sini Bu Dewi. Biar saya enggak mondar-mandir ke Lumajang, Tempur Sari. Mungkin itu rencananya. Ya mungkin harus banyak persiapan Bu untuk menuju ke situ. Karena harga rumah di sini itu berbeda dengan harga di Lumajang. Ternyata harga rumah di sini itu lebih mahal daripada di Lumajang Bu Dewi. Seperti itu mungkin Bu Dewi. Wah, ini rencana ke depannya ini benar-benar itu ya Pak ya. Dengan jangka waktu yang panjang ini berarti nggih Pak nggih. Ya semoga saja apa yang menjadi rencana panjenengan bisa segera terwujud nggih. Nggih. Amin. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari panjenengan? Tadi kan rencana panjenengan kan untuk harapannya kan rencananya ke depannya bisa mempunyai rumah di sana. Nah, ukuran keberhasilannya dari mempunyai rumah tersebut apa, Pak? Kalau sudah punya rumah di sana. Oke, ukuran keberhasilannya yang paling tidak saya lebih bisa mengmanajemen waktu Bu, mungkin itu. Karena ketika saya mungkin ada rumah di sini, saya tidak lagi bingung untuk menata waktu. Jadi ukuran keberhasilan saya ya ketika saya sampai di sekolah selalu tepat waktu tanpa ada hambatan, itulah menjadi tolak ukur. Tapi sementara sebelum punya rumah di sini, saya mungkin ini sementara saya sudah ada kos-kosan di Tempur Sari Bu Dewi. Jadi itu mungkin adalah salah satu rencana yang menjadi hasil akhir Bu Dewi. Nggih, siap, siap Pak. Kemudian komitmen Bapak, apa komitmen panjenengan terhadap rencana aksi tersebut? Baik. Untuk komitmen saya supaya bisa punya rumah paling tidak gitu. Ya saya harus menabung Bu Dewi gitu. Ya bisnis mungkin saya lakukan apapun itu yang penting halal. Kemudian yang berikutnya yang penting saya harus tetap bisa datang tepat waktu di sekolah dan bisa memberikan pembelajaran yang menarik dan baik yang memberikan kebermanfaatan kepada peserta didik Bu Dewi. Mungkin itu Bu Dewi. Nggih, luar biasa sekali nggih Pak. Semoga niat baik kembali lagi kepada harapan yang baik dan juga komitmen nggih Pak nggih. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan di sini kebetulan banyak Bu Dewi. Banyak orang yang selalu memberikan dukungan, memberikan motivasi, memberikan semangat. Itu banyak teman di sini yang memang notabene teman-teman itu apa itu namanya lokasi rumahnya ada di Lumajang dan saya sering mendatangi satu persatu Bu Dewi untuk ngopi Bu Dewi, ngolah pikir istilah kami itu seperti itu. Jadi saya selalu bertanya kepada teman-teman motivasi apa yang kira-kira saya dapat ketika saya bertemu dengan teman-teman tersebut. Jadi hampir kalau tidak ada kegiatan di malam hari, paling tidak ya saya pakai untuk berkeliling ke teman-teman ya paling tidak silaturahmi itu kan juga merontokkan dosa Bu Dewi. Jadi mungkin selain saya dapat pahala dosa saya rontok juga dapat motivasi dari apa itu namanya ketika saya silaturahmi ke teman-teman. Gitu Bu Dewi. Luar biasa nggih Pak. Jadi daripada kita di kos-kosan sendiri, jadi alangkah baiknya kita menyambut tali silaturahmi dan di situ juga banyak manfaat yang kita dapat nggih Pak.
Kemudian untuk pertanyaan saya selanjutnya nggih, Pak, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Ke depannya tindak lanjutnya bagaimana, Pak? Untuk keinginan saya tindak lanjut ke depannya ya semoga coaching ini terus bisa berlanjut supaya saya selalu mendapatkan solusi dari setiap mungkin ada permasalahan, ada halangan, ada rintangan yang sekiranya dapat sebuah gambaran kira-kira apa yang saya harus lakukan sehingga tidak ada hambatan dan mendapatkan solusi untuk kedepannya, Bu Dewi. Nggih, siap, Pak. Semoga rencana panjenengan, rencana aksi nyata panjenengan itu bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat, tetap optimis, jangan ragu untuk maju ke depan, nggih, Pak, nggih. Nanti kalau misalkan sudah punya rencana aksi nyatanya sudah terwujud, sudah punya rumah, jangan lupa nggih, Pak, kalau tasyakuran. Monggo mampir Nggih, di nggih. Tembur Sari, Bu Dewi. Nggih, siap. Nggih, sepertinya apakah bagaimana perasaan panjenengan, Pak? Alhamdulillah dari kegiatan coaching ini perasaan saya lega, Bu. Bisa mendapatkan solusi, dapat memberikan gambaran sehingga saya selalu mendapatkan istilahnya anak muda sekarang itu membara abangku gitu. Menyala abangku. Menyala, nggih, Pak. Menyala abangku gitu. Nggih, menyala. Gitu. Sehingga motivasi selalu saya dapat sehingga semangat saya terus supaya bisa berlanjut sampai dengan akhir hayat gitu. Amin. Nggih, sepertinya sudah cukup sesi coaching pada hari ini, nggih, Pak. Saya mohon izin undur diri. Terima kasih banyak Pak Yayang atas waktunya untuk sesi coaching pada hari ini. Semoga banyak kebermanfaatan yang telah kita dapat pada sesi coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila.